Hai anak-anak ibu semuanya, apa kabar? Ibu harap semua anak ibu dalam keadaan sehat ya. Semoga kita semuanya sehat-sehat, jauh dari segala penyakit. Nah, anak ibu harap semuanya sudah mandi, sudah rapi, dan sudah sarapan karena kita akan belajar, ya kan nak? Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan atas segala berkat dan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami hingga sampai dengan saat ini. Ya Tuhan, kami akan belajar, berkati kami dari awal hingga akhir pelajaran nanti. Berikan semangat belajar yang tinggi kepada anak-anak kami, agar mereka mampu mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak ibu semuanya, hari ini kamu akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 3, pertumbuhan hewan, pembelajaran 6. Nah, anak ibu, nanti ada video pembelajaran yang ibu bagikan. Ibu harap kamu semua memperhatikan dengan baik, mencatat dengan tulisan yang rapi dan jelas, dan mengerjakan semua latihan-latihan yang ibu berikan. Nantinya akan ibu beritahu kapan akan dikumpulkan semua latihan yang kamu kerjakan. Nah, anak ibu harap kamu semua tetap semangat, rajin belajar, dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo anak ibu semuanya. Hari ini kita masuk tematik, yaitu tema 1, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Nah, yuk kita semua semangat untuk belajar. Jangan ada lagi yang bermalas-malasan. Kemarin kita sudah belajar tentang daur hidup kupu-kupu, daur hidup kata. Sekarang kita belajar mengenai daur hidup nyamuk. Perhatikan gambar daur hidup nyamuk berikut. Nah, daur hidup nyamuk berasal dari telur. Telur itu menetas menjadi jentik. Jentik akan berubah menjadi pupa dan menjadi nyamuk dewasa. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Jadi, di situ kita tahu bahwa awal dari daur hidup nyamuk adalah telur. Nah, biasanya telur itu tidak hidup di air. Telur nyamuk jika sudah menetas, dia hidup di atas air dan menjadi jentik-jentik. Nah, jika sudah menjadi jentik, dia akan berubah menjadi pupa anak ibu. Nah, kalau sudah berubah menjadi pupa, maka dia akan menjadi nyamuk. Nah, coba anak ibu perhatikan. Nyamuk akan mudah sekali berkembang biak pada air yang tergenang. Nah, biasanya kalau sudah ada air yang tergenang di dalam kaleng bekas ataupun di dalam bak, dia akan berubah. Nah, menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan.
Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Nah, penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak terpakai agar tidak dijadikan tempat berkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Nah, anak ibu, pernahkah kamu melihat poster? Siapa yang pernah melihat poster, anak ibu? Ibu rasa kamu pasti sering melihat poster. Nanti kamu akan membuat poster. Nah, langkah-langkah dalam membuat poster adalah ada beberapa langkah yang harus kamu kerjakan. Apakah itu poster? Beberapa langkah yang harus kamu kerjakan. Apakah itu poster? Poster berupa himbauan untuk mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap bersih. Poster itu adalah suatu pelangkat yang dipasang di tempat umum, bisa berupa pengumuman, himbauan, atau iklan. Nah, ini adalah contoh poster ya anak ibu. Nah, poster. Perhatikan poster ini. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Nah, nanti kamu bentuklah kelompok yang terdiri atas 5 orang siswa. Tapi karena kita ini COVID, tidak usah dibentuk. Nah, kamu sendiri saja yang membuatnya. Diskusikan bersama kelompok informasi atau pesan yang akan disampaikan melalui poster. Yang ketiga, diskusikan juga masalah pembagian tugas informasi yang disampaikan, di antaranya gambar daur hidup nyamuk. Nah, nanti kamu bisa berbagi tugas, tapi karena ini kamu tidak bisa membagi kelompoknya, ibu rasa tidak usah dulu ya. Cukup kamu sendiri saja yang membuatnya. Nanti kamu melihatlah di situ, kamu buatlah jenis nyamuk apa yang berbahaya dan bagaimana cara pencegahan perkembangbiakan nyamuk itu dan hal-hal apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi masalah penyebaran penyakit demam berdarah. Nah, tentunya kamu harus tahu apa yang menyebabkan berkembangnya penyakit demam berdarah itu. Hal apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Biasanya dari jentik nyamuk. Nah, yang keempat, kamu tulislah semua informasi tersebut dalam sebuah karton. Nanti kamu tuliskan semuanya. Nah, menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun, yang sopan ya nak bu ya. Nah ibu ya, jangan nanti bahasanya yang gak sopan. Nah, kamu harus membuat poster itu dengan bahasa yang baik, bahasa yang sopan, yang santun, sikap yang baik ketika kita mau menegur orang lain. Nah, nanti kamu akan temukan permasalahan pada gambar berikut. Coba kamu perhatikan. Cobalah berlatih menyampaikan pesan. Tuliskan saranmu jika teman atau tetanggamu melakukan hal-hal yang tidak baik pada gambar berikut. Nah, lihat gambar ini anak ibu. Apa yang dilakukan anak laki-laki itu? Dia membuang sampah sembarangan. Nah, kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan, maka saran apa yang akan kamu sampaikan? Nah, Adi, jangan membuang sampah sembarang
karena bisa membuat lingkungan kotor dan menyebabkan banjir. Buanglah sampah di tempat sampah. Bukan kita buang sampah di mana-mana, di mana kita suka kita lempar. Itu tidak baik ya anak ibu ya. Ketika kita hendak membuang sampah, buanglah pada tempatnya. Karena jikalau tidak kita lakukan hal seperti ini, banyak kerugian yang akan kita temui. Banjir contohnya. Nah, kamu lihat gambar berikutnya. Di sekitar depan rumah tetanggamu, banyak sampah juga kaleng bekas berisi air hujan. Maka saran apa yang akan kamu sampaikan dari gambar berikut ini? Di situ banyak sekali sampah di halaman rumahnya. Maka bahasa yang sopan, Pak, lebih baik kita membersihkan lingkungan rumah Bapak karena banyak sampah yang berserakan. Kaleng bekas yang berisi air hujan akan menjadi sarang nyamuk. Karena nyamuk paling senang di tempat-tempat genangan air, ya anak ibu ya. Makanya kalau ada di sekitar rumahmu itu, jangan dibiasakan. Nah, nyamuk senang sekali tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu. Karena kalau lingkungan kamu bersih, maka kamu pun akan sehat. Kalau tidak bersih, maka akan terjadi apa? Penyakit. Nah, sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien dalam waktu 3 hari. Berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Maka kita selesaikan dengan perkalian bersusun ke bawah. Kita tulis 130 dikali 3. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita kalikan dulu yang di sebelah kanan. 0 dikali 3 sama dengan 0. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, kita tulis 9. Maka 1 dikali 3 sama dengan 3. Maka hasilnya adalah 390. Banyak pasien 390. Nah, anak ibu, kita akan lihat lagi soal berikutnya. 412 dikali 3. Maka kita kalikan dengan cara bersusun ke bawah. 2 dikali 3 sama dengan 6. 1, saya tulis langsung 6 ya. 1 kali 3 sama dengan 3. Kita tulis 3. 4 dikali 3 sama dengan 12. Karena tidak ada bilangan lagi di depan, maka langsung kita tuliskan saja 12. Maka hasilnya adalah 1236. Nah, soal contoh yang ketiga. 321 dikali 4. Kita kalikan dengan cara bersusun ke bawah. Sebelah kanan terlebih dahulu kita kalikan ya nak. 1 kali 4 sama dengan 4. Kita tulis 4. Setelah itu kita kalikan lagi. 2 kali 4 sama dengan 8. Kita tulis kembali 8. Setelah itu kita kalikan kembali. 3 kali 4 sama dengan 12. Karena tidak ada bilangan di depannya lagi, maka kita langsung saja menuliskan 12. Maka hasilnya 321 dikali 4 sama dengan 1284. Nah, anak ibu, kamu sudah selesai membahas ini semuanya. Begitulah anak-anak ibu kita, pembahasan kita hari ini. Dan
Besok kamu sudah masuk dalam tema 4. Baik, selamat bekerja. Tetap semangat.